Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema melayani Tuhan dalam kekudusan. Mari kita membuka di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memanggil Musa dan berbicara kepadanya di gunung Horeb, Allah memerintahkan kepada Musa agar menanggalkan kasut yang digunakannya karena tempat itu. Jadi penyataan awal dari Allah kepada Musa adalah kekudusan. Kekudusan memiliki arti pemisahan dari dosa dan kejahatan, serta pengabdian kepada kebenaran. Musa sebagai hamba Allah harus senantiasa ingat bahwa Allah yang ia layani adalah Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut budaya orang Yahudi, mereka selalu memakai kasut jika melakukan suatu perjalanan. Kasut biasa kita sebut dengan sandal. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana kotornya kasut atau sandal yang mereka pakai, karena debu-debu dan kotoran-kotoran yang melekat pada kasut sepanjang perjalanan. Itu sebabnya mereka selalu melepaskan kasut jika setiap kali akan masuk ke dalam rumah. Apalagi mereka akan masuk ke sebuah rumah ibadah atau tempat suci. Apa yang digambarkan oleh kasut ini? Meskipun Rasul Paulus melambangkan kasut sebagai kerelaan untuk memberitakan Injil, tetapi ada makna lain yang perlu kita simak, bahwa kasut ini juga melambangkan segala sesuatu yang kotor, yaitu sifat-sifat dosa, melambangkan kebiasaan-kebiasaan buruk manusia yang harus ditanggalkan ketika datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kasut apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita tanggalkan di dalam melayani Tuhan? Saudara, ada dua kasut yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita tanggalkan dalam melayani Tuhan. Kasut yang pertama adalah kesombongan. Kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 8. "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar
Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Saudara, kata menyombongkan diri memiliki arti menghargai diri sendiri secara berlebihan. Menyombongkan diri juga berbicara congkak. Menyombongkan diri berbicara tentang pongah. Dalam ayat 6-8 menceritakan bahwa Rasul Paulus sedang menyelesaikan masalah kesombongan dalam diri orang-orang percaya di Korintus. Dikatakan dalam ayat 6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dikatakan di ayat 6 tadi, ada kata menyombongkan diri. Hal ini mengisahkan kesombongan. Karena pemimpin rohani yang mereka layani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan membandingkan satu pendeta dengan pendeta yang lain ternyata tidak hanya mengakibatkan perpecahan, tetapi juga menyebabkan kesombongan pendeta tersebut. Ingat saudara, semua kemampuan karunia roh yang ada pada setiap orang yang melayani Tuhan adalah berasal dari Tuhan. Di ayat 7 dan 8 kita baca, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ayat 7 dan 8 membahas mengenai kesombongan karena apa yang mereka miliki. Saudara yang kasih Tuhan, bakat bawahan, karunia roh, harta kekayaan, kepintaran, jabatan, kesehatan, kecantikan atau ketampanan, dan semua kelebihan-kelebihan lainnya adalah berasal dari Allah. Dan karenanya tidak ada alasan sedikit pun untuk kita mengunggulkan diri, merasa lebih dari yang lain. Kita perlu mengingat segala yang kita miliki, posisi yang kita raih adalah pemberian kepercayaan dari Allah dan dari orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari menanggalkan kasut kesombongan? Yang pertama, jangan memegahkan hamba Tuhan dan jangan sombong karena dia adalah gembala saudara. Tetapi banggalah kepada Allah yang memberikan kemampuan kepada hambanya dan yang bekerja dengan luar biasa melalui hambanya. Pelajaran yang kedua mengenai menanggalkan kasut kesombongan.
sekalipun kita menjadi hamba Tuhan yang berhasil, yang sukses, ingat saudara, keberhasilan kita juga bergantung dari kepercayaan Allah dan kepercayaan orang lain. Jadi tidak ada lagi kesombongan yang ada, hanyalah tempat ucapan syukur kepada Allah yang selayaknya kita lakukan. Kasus yang kedua adalah cinta uang. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi Alkitab mengatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Apa akibat dari cinta uang? Akibat dari cinta uang adalah yang pertama, kita menjadi pemburu uang. Dikatakan bahwa mereka terjerat menjadi budak uang yang menenggelamkan mereka ke dalam kebinasaan. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara yang kasih Tuhan, nafsu orang yang cinta uang adalah nafsu yang hampa, nafsu yang sia-sia. Karena mereka mengharapkan keuntungan, tetapi yang justru mereka dapatkan adalah kebinasaan. Akibat cinta uang yang kedua adalah mereka menyimpang dari iman. Kata menyimpang dari iman, kalau kita lihat dari bahasa Yunani, adalah apoplanin, yang memiliki arti berbagai-bagai duka. Contoh berbagai-bagai duka bisa berbentuk penyesalan, kekecewaan, kehilangan damai sejahtera dalam kehidupannya, dan pengalaman-pengalaman yang menyedihkan akibat perbuatan dosanya. Pelajaran yang kita dapat dari menanggalkan kasus cinta uang adalah kita sebagai hamba Tuhan, janganlah melihat besar kecilnya persembahan kasih dalam melayani. Janganlah hanya mau melayani di gereja-gereja yang kaya-kaya. Saudara, kita melayani Tuhan dibutuhkan motivasi hati yang benar dan kudus kepada Allah. Sebelum saya tutup, saya akan menyaksikan bagaimana pelayanan teman saya yang multi talenta. Saya memiliki seorang teman, beliau adalah seorang pelayan Tuhan, multi talenta, serba bisa, main musik bisa, mimpin pujian bisa, khotbah bisa, pokoknya segala macam dia bisa. Yang pada akhirnya membuat dia memiliki sifat kesombongan di dalam dirinya, yaitu meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Di samping itu, kebiasaan pelayanan teman saya ini, dia melihat besar kecilnya persembahan kasih di mana dia melayani. Kepercayaan yang sudah diberikan akhirnya Tuhan cabut.
Bahkan gereja yang pernah dia layani juga tidak mempercayakan pelayanan kembali. Nah ini saudara, kita harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan dosa. Kasut harus ditanggalkan dalam melayani Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari menanggalkan kasut, jika tidak menanggalkan kasut, berarti kita melayani tidak dengan kekudusan. Mari kita mau belajar untuk menanggalkan kasut. Jika saat ini saudara sebagai pelayan Tuhan tetap mengenakan kasut kesombongan, kasut cinta uang dalam melayani Tuhan, mari tanggalkan sekarang juga. Layanilah Allah dengan kekudusan, supaya Tuhan menambahkan kepercayaannya lebih lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus